Sejak akhir 2025 hingga awal 2026, Indonesia diterpa sejumlah peristiwa cuaca ekstrim yang tak jarang berujung menjadi kejadian bencana. Wilayah terdampak bencana diduga kuat merupakan wilayah dengan daya dukung lingkungan yang rendah. Tidak hanya daerah aliran sungai yang kritis, tapi juga area hutan yang terdegradasi. Jadi apakah deforestasi merupakan penyebab bencana di Indonesia? Berikut liputannya. Deforestasi. Istilah ini belakangan sering terdengar seiring kejadian bencana yang melanda wilayah Sumatera beberapa waktu lalu. Namun apakah benar deforestasi atau menyusutnya tutupan hutan bisa menyebabkan bencana? Dan jika benar demikian, bagaimana caranya? Menurut catatan Forest Watch Indonesia, indeks tutupan hutan Indonesia memiliki korelasi langsung dengan kejadian bencana di wilayah tersebut. Manajer Data Forest Watch Indonesia, Ogi Dwi Aulia memaparkan bahwa wilayah dengan tutupan hutan yang lebih kecil akan memiliki potensi resiko bencana yang lebih besar. Jadi di beberapa provinsi kita ngelihat bahwa hubungan ini memang kuat antara sisa hutan tersisa dengan resiko banjirnya. Mostly di wilayah-wilayah Jawa. Jadi Jawa memang kan sudah sangat sedikit ya hutannya, hanya di beberapa wilayah pegunungan dan taman nasional. Dan memang itu meningkatkan potensi kejadian banjirnya. Apalagi sekarang hutan-hutannya pun sering ada aktivitas ilegal di dalamnya, juga memicu kejadian banjir. Jadi saya tadi bilang kalau misalnya bagaimana alih fungsi lahan itu bekerja dan mengurangi dampak atau mengurangi fungsi hutan sebagai penyerap air, penahan tanah dan sebagainya, itu akan memicu peningkatan bencana hidrometeorologis di akan datang. Jika kita membahas mengenai hilangnya tutupan hutan, tentu erat kaitannya dengan alih fungsi lahan. Ketika hutan berubah menjadi area tanaman produksi, pertambangan juga permukiman. Wilayah barat Indonesia merupakan wilayah yang mengalami deforestasi paling berat selama ini. Namun, menurut Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Ari Rompas, wilayah timur Indonesia pun kini perlahan tapi pasti menjadi wilayah dengan peningkatan deforestasi yang signifikan. Driven deforestation atau pendorong deforestasi utama di Indonesia itu memang berbasis pada komoditas-komoditas yang kemudian diberikan izin oleh pemerintah. Karena basisnya konsesi yang diberikan izin untuk perkebunan sawit, hutan tanaman industri, pertambangan, dan juga aktivitas infrastruktur lainnya. Dengan semakin meratanya deforestasi yang berujung pada alih fungsi lahan hutan menjadi lahan non-hutan, maka potensi resiko dan kerentanan bencana pun meningkat. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB, Abdul Muhari. Makanya BNPB selalu menyampaikan kalau yang namanya bencana hidrometeorologi, baik itu kering maupun basah, apakah itu banjir, tanah longsor, abrasi pantai, kebakaran hutan, itu tidak lepas dari peran kita sebagai manusia dalam mengurangi daya dukung, daya tampung lingkungan gitu. Nah, ini yang kemudian yang menyebabkan turunnya daya dukung, daya tampung lingkungan itu apa? Salah satunya adalah alih fungsi lahan. BNPB kan dari zamannya kita memegang satu slogan atau jargonnya almarhum Pak Doni Monardo ya, kita jaga alam, alam jaga kita gitu. Ini sebenarnya eh, slogan sederhana tapi maknanya itu dalam gitu. Ini sebenarnya ini yang bisa memberikan kita solusi permanen gitu. Kalau akar permasalahannya itu adalah degradasi lingkungan, kalau akar permasalahannya itu adalah berkurangnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, maka itu yang harus kita pulihkan. Data pengetahuan dan analisis telah mendukung korelasi antara deforestasi sebagai penyebab runtuhnya daya dukung lingkungan penyebab bencana. Namun tidak hanya itu, cuaca ekstrim penyebab bencana yang menerpa sebuah wilayah juga disebabkan oleh deforestasi. Karena dengan kehilangan hutan, artinya karbon dioksida akan terlepas ke udara, berkontribusi sebagai pembentuk efek gas rumah kaca, pemanasan global, bahkan perubahan iklim. Ya, karena memang yang paling banyak sekali ekstrim cuaca itu memang karena panasnya khususnya di permukaan air, ya khususnya di laut ya. Tapi juga karena memang deforestasi itu kan eh, eh,
menimbulkan emisi yang besar CO2 yang ke atmosfer ya. Sangat besar sekali. Tentu itulah yang mempengaruhi mengapa eh, apa eh, panas global itu ya naik gitu ya. Jadi memang sebaiknya hutan itu ya di beberapa tempat ya tidak boleh diusik gitu ya. Harus dilestarikan bukan untuk kepentingan alam tapi juga untuk kepentingan kita gitu ya. Kesimpulan sederhananya adalah hutan merupakan pertahanan terbaik sebuah wilayah dalam menghadapi cuaca ekstrim, bahkan bencana. Artinya, kalau kita kehilangan hutan, maka kita punya penyebab langsung dan tidak langsung terhadap bencana. Langsung, karena kita bisa mengalami erosi dan daya dukung lingkungan lemah ketika menghadapi cuaca ekstrim. Tidak langsung, karena suhu permukaan, baik di darat maupun di laut, akan naik dan meningkatkan potensi cuaca ekstrim akibat perubahan iklim. Artinya, dengan mencegah deforestasi, kita bisa mereduksi bencana. Tim Liputan CNN Indonesia.